Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Di jantung kota Baghdad yang megah, di mana kubah-kubah emas berkilauan di bawah terik matahari dan aroma rempah-rempah memenuhi udara, hiduplah seorang pria yang kecerdasannya setajam pedang dan humornya sehangat mentari pagi. Dia adalah Abu Nawas, penyair istana yang terkenal dengan akal sehatnya dan kemampuannya untuk membalikan keadaan dengan kata-katanya. Suatu hari, sebuah kegelisahan melanda kota. Sekelompok ateis yang berani menantang keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat mulai menyebarkan keraguan tentang keberadaan dan sifat Tuhan. Mereka berpendapat bahwa jika Allah itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang, mengapa ada begitu banyak penderitaan dan ketidakadilan di dunia? Mengapa orang yang tidak bersalah menderita, sementara orang jahat makmur? Mereka mengecam Allah sebagai sadis, kejam, dan tidak peduli terhadap ciptaannya. Berita tentang penghujatan mereka sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, penguasa kota Baghdad yang bijaksana dan saleh. Sang khalifah sangat terganggu oleh kata-kata kaum ateis, karena kata-kata itu mengancam untuk merusak fondasi kerajaannya. Dia memanggil Abu Nawas ke hadapannya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang yang paling cerdas di kerajaanku. Aku menugaskanmu untuk membungkamkan kaum ateis ini dan membuktikan kesalahan dari jalan sesat mereka. Jika engkau berhasil, aku akan menghujanimu dengan kekayaan dan kehormatan. Tetapi jika engkau gagal, aku akan menghukummu dengan hukuman yang berat." Abu Nawas menerima tantangan itu dengan senyum percaya diri. Dia tahu bahwa dia harus mendekati kaum ateis dengan hati-hati, karena logika dan alasan saja tidak akan cukup untuk mengubah pikiran mereka. Dia harus menyentuh hati mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa ada misteri yang lebih besar di balik penderitaan dunia. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke alun-alun kota, di mana kaum ateis berkumpul untuk berdebat dengan orang yang lewat. Dia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai saudara-saudara, aku telah mendengar argumen kalian tentang Allah dan penderitaan. Aku mengakui bahwa pertanyaan kalian itu sulit, dan aku tidak berpura-pura memiliki jawaban yang mudah. Tetapi izinkan aku untuk menceritakan sebuah kisah." Kaum ateis yang penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas, setuju untuk mendengarkannya. Abu Nawas mulai bercerita. Di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang petani yang menanam gandum di ladangnya. Petani itu adalah orang yang rajin dan pekerja keras, dan dia merawat tanamannya dengan hati-hati. Dia menyirami mereka, menyayangi mereka, dan melindungi mereka dari hama. Tetapi meskipun dia melakukan yang terbaik, beberapa tanaman gandum tumbuh lebih kuat dan lebih sehat daripada yang lain. Beberapa tanaman tumbuh tinggi dan menghasilkan biji-bijian yang berlimpah. Sementara yang lain tetap pendek dan kurus dengan sedikit atau tanpa hasil. Suatu hari, seorang pengeluh melewati ladang petani itu dan melihat tanaman gandum yang tidak rata. Dia berseru, "Lihatlah betapa tidak adilnya petani ini. Dia memperlakukan tanamannya secara berbeda, memberikan lebih banyak perhatian kepada beberapa daripada yang lain. Dia adalah petani yang sadis, yang menikmati penderitaan tanaman yang lambat." Petani itu mendengar kata-kata pengeluh itu dan mendekatinya. Dia berkata, "Wahai teman, engkau salah menilai tindakanku. Aku tidak memperlakukan tanamanku secara berbeda karena aku ingin menyebabkan mereka menderita. Aku melakukan apa yang aku bisa untuk membantu mereka semua tumbuh subur, tetapi beberapa tanaman lebih kuat dan lebih tahan daripada yang lain. Selain itu, aku memiliki tujuan dalam pikiran yang tidak dapat engkau pahami. Aku menanam gandum bukan untuk kepentingan tanaman itu sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia. Ketika panen tiba, aku akan memisahkan gandum dari sekam. Gandum akan disimpan dan digunakan untuk membuat roti, sementara sekam akan dibuang dan dibakar. Apakah engkau akan mengatakan bahwa aku sadis karena aku membakar sekam?
Tentu saja tidak, karena aku melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuanku. Abu Nawas berhenti sejenak dan memandang kaum ateis dengan tatapan tajam. Dia berkata, "Saudara-saudara, kisah petani itu adalah metafora untuk hubungan antara Allah dan umat manusia. Allah adalah petani, dan kita adalah tanaman gandum. Dia memberi kita semua kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, tetapi beberapa dari kita lebih kuat dan lebih tahan daripada yang lain. Penderitaan dan ketidakadilan yang kita lihat di dunia bukanlah karena Allah sadis, tetapi karena Dia memiliki tujuan dalam pikiran yang tidak dapat kita pahami. Tujuan itu adalah untuk memisahkan gandum dari sekam, yang soleh dari yang jahat. Ketika panen tiba, Allah akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita. Orang yang soleh akan dihargai dengan kehidupan abadi di surga, sementara orang jahat akan dihukum dengan api neraka. Apakah engkau akan mengatakan bahwa Allah sadis karena Dia menghukum orang jahat? Tentu saja tidak, karena Dia melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai keadilan dan ketertiban di alam semesta." Kata-kata Abu Nawas memiliki dampak yang mendalam pada kaum ateis. Mereka mulai melihat bahwa ada kemungkinan bahwa penderitaan dan ketidakadilan di dunia memiliki tujuan yang lebih tinggi, yang melampaui pemahaman manusia. Mereka mulai meragukan keyakinan mereka sendiri dan membuka diri terhadap kemungkinan keberadaan Allah. Salah satu pemimpin kaum ateis maju ke depan dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah memberi kami banyak makanan untuk dipikirkan. Kami tidak lagi yakin bahwa Allah itu sadis. Kami ingin belajar lebih banyak tentang agama Islam dan jalan menuju kebenaran." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Selamat datang saudara-saudara. Aku akan dengan senang hati membimbing kalian di jalan menuju kebenaran." Dan begitulah, Abu Nawas membungkam kaum ateis dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Khalifah Harun al-Rasyid sangat gembira dengan keberhasilan Abu Nawas dan menghujaninya dengan kekayaan dan kehormatan seperti yang dijanjikan. Abu Nawas terus melayani Khalifah sebagai penasehat terpercaya dan penghibur istana, menggunakan kecerdasannya dan humornya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.